Yang pertama saya dulu ya, karena nanti yang menerangkan tentang skripsinya Rina Sensei, yang tentang materinya saya. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minasra. Saya dan Rina Sensei kebetulan yang konsentrasi di linguistik. Untuk materinya apa yang akan dipelajari di linguistik, saya akan yang memperkenalkannya. Kemudian nanti untuk skripsi Rina Sensei ya, minasan. Oke, ini adalah bidang kajian linguistik. Apa saja yang akan dipelajari di kajian linguistik Jepang ini, ya, di antaranya ada beberapa, kita akan dibagi menjadi dua ya, ada kajian linguistik Jepang 1 dan kajian linguistik Jepang 2. Materi yang akan dipelajari di dalam kajian linguistik ini salah satunya adalah fonologi atau bahasa Jepangnya Ong Ingrong. Nah, di dalam fonologi ini kita nanti ada juga fonetiknya ya, kemudian morfologi atau keitarong, kemudian ada semantik atau imirong, kemudian ada sintaksis atau togorong, ada sosiolinguistik atau sakai gengogaku, kemudian kita ke fonologi ya. Nah, fonologi ini adalah, apa yang disebut fonologi ini? Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari tentang berbagai ilmu yang berdasarkan fungsinya. Jadi intinya ini yang kita pelajari di sini adalah bagian dari fonologi ini yang kita akan pelajari. Salah satunya adalah kita akan belajar huruf, ya, vokal, bunyi vokal, kemudian aksen dan intonasi, konsonan, mora, silabis, fonem, alofon, dan masih banyak ya yang akan dipelajari dalam fonologi ini. Jadi fonologi itu lebih ke bunyi suaranya ya, minasang. Tapi ini ada bagian-bagiannya seperti ini. Ini bayangannya seperti itu. Jadi sebetulnya sangat menariknya di ranah fonologi ini. Kemudian berikutnya adalah morfologi ya. Nah, apa itu morfologi? Jadi morfologi ini adalah kita akan belajar tentang struktur kata serta pengaruh perubahan struktur kalimat terhadap golongan dan arti kata ya. Nah, apa aja yang kita akan pelajari di dalam morfologi ini ya, sangat menarik ya. Dalam morfologi ini kita akan belajar tentang morfem. Jadi yang keitaisho, kemudian kita belajar tentang tanggo, kita belajar tentang kelas kata bahasa Jepang, kemudian pembentukan kata, kita akan belajar tentang imbuhan, ya. Dalam imbuhan ini atau setsuji ada awalan dan akhiran. Di sini tuh menarik ya. Yang awalan tuh minasang, misalnya yang awalan seperti apa? Misalkan Muryo gitu ya. Kan itu awalanmu, misalnya Fubeng itu awalan Fu. Nah, kalau yang akhiran yang seperti apa tuh? Kita sering minasang bertemu dengan kata Isya. Misalkan Haisya ya. Misalkan apalagi yang akhiran? Ya, yang akhiran misalnya Toshokang gitu, berarti itu Kang gitu. Itu adalah kita akan pelajari di morfologi. Kemudian di morfologi juga kita akan belajar derivasi ya. Nanti untuk penasaran masuk ke kajian linguistik ya, apa itu derivasi. Ada reduplikasi, dari namanya sudah paham ya reduplikasi. Kemudian ada komposisi, kita akan pelajari juga di morfologi. Kemudian kita akan belajar tentang wago, kanggo, gairaigo, itu ada di morfologi juga. Sebetulnya masih banyak lagi yang ada di morfologi ini hanya sebagian saja ya, intinya saja. Jadi
ranah morfologi ini sangat menarik, jadi dan banyak yang kita akan pelajari di morfologi ini. Kemudian ya kita akan pelajari lagi di kajian linguistik Jepang adalah semantik ya, semantik atau makna kata ya. Jadi kita akan belajar di semantik itu apa aja yang akan kita pelajari ya. Di sini ada yang kita akan pelajari nanti hakikat makna, jenis makna, relasi makna ya. Ada sinonim, ada polisemi. Nah, yang jenis makna itu yang minasang sering dengar ya, makna konotatif, makna denotatif gitu ya, makna gramatikal. Ini adalah di ranahnya semantik. Kemudian yang sinonim nih, sinonim tuh minasang ruigigo ya, minasang bahasa Jepangnya ruigigo. Nah, minasang kan sering melihat beberapa kata yang memiliki arti yang sama, misalkan seperti antara kata cuyoi dan jobu gitu ya. Ini sama-sama artinya kuat. Nah, apa yang membedakan nanti kita bisa pelajari di sinonim, yaitu bagian dari sinonim. Nah, kalau polisemi apa nih Sensei gitu ya? Polisemi itu adalah yang cara bacanya itu sama gitu ya, tetapi maknanya berbeda. Misalkan ketika minasang bertemu dengan kata hikimas ya, hiku. Kan itu ada macam-macam ya. Ada piano o hikimas, apa ada lagi misalkan kuruma o hikimas, doa o hikimas gitu ya, jisho o hikimas, sama-sama hikimas. Tapi nanti maknanya tuh berbeda gitu ya. Nah, hikimas ini maknanya ini, hikimas kedua makna ini. Jadi ini adalah ranahnya di semantik. Jadi semantik atau imirong bahasanya sangat menarik gitu ya. Jadi kita benar-benar memperdalam bahasa Jepang di semantik bisa kita perdalam gitu ya. Kemudian kajian berikutnya yaitu sintaksis ya. Apa itu sintaksis ya? Jadi sintaksis itu belajar tentang struktur kalimat ya. Kita akan belajar prasa, klausa. Nah, ini adalah bagian dari atau ranah kajiannya di sintaksis atau bahasa Jepangnya togorong ya. Nah, salah satunya ini ya. Ini masih banyak lagi loh minasang yang akan kita pelajari di sintaksis. Ada tentang nanti frase ya, klausa bahasa Jepang, kalimat bahasa Jepang, kata kerja bahasa Jepang. Misalkan kata kerja itu ada pengelompokannya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya, dan macam-macam. Bagaimana perubahannya? Ya, itu akan dikupas habis itu ya di sintaksis. Kemudian di sintaksis juga kita akan belajar yang namanya aspek dan kala. Mungkin udah pernah dengar ya. Kalau ada yang penasaran berarti masuk di kajian linguistik. Kemudian selain aspek dan kala kita akan belajar modalitas ya. Kemudian di sini juga ada menarik nih, ada namanya teknik analisis kalimat ya. Ini adalah bagian juga dari ranahnya sintaksis. Tadi yang sudah saya sampaikan, masih ada banyak yang lain yang menarik kita akan pelajari di sintaksis gitu ya. Ini hanya beberapa bagian saja. Dan kemudian yang menarik ini nih minasang sakai gengogaku ya, atau sosiolinguistik. Kita akan belajar tentang bahasa nih di sini. Kalau di sini lebih ke bahasa ya yang difokuskannya. Misalnya seperti apa aja bagian yang kita akan pelajari di Shakai Gengogaku atau sosiolinguistik, salah satunya adalah komunikasi bahasa ya. Ada bahasa dan masyarakat, ada jenis-jenis bahasa, ada alih kode dan campur kode ya, ada dialek bahasa. Masih banyak lagi ya, sangat luas ranahnya Sakai Gengogaku atau sosiolinguistik ini. Salah satunya yang kita akan pelajari adalah tadi ya, kan ini tentang bahasa ya.
Jadi jenis-jenis bahasa, misalnya di dunia itu kan banyak ya macam-macam bahasa gitu ya. Kita punya bahasa sendiri, orang Indonesia punya bahasa sendiri, orang Jepang punya bahasa sendiri gitu ya. Nah, seperti apa gitu ya. Kemudian di dalam sosiolinguistik juga kita bisa belajar nih tentang bahasa gaulnya ya. Misalnya bahasa gaul, bahasa slang gitu ya. Bahasa slang Indonesia bisa kita bandingkan dengan bahasa gaulnya Jepang nih. Kan menarik ya, sekarang bahasa anak muda atau wakamono no kotoba ini adalah ada di ranahnya sosiolinguistik. Kemudian di sosiolinguistik juga kita akan belajar yang namanya alih kode dan campur kode. Mungkin ada yang sering dengar ya, apa sih alih kode dan campur kode? Yang misalnya tiba-tiba lagi ngomong kayak saya nih ya, seperti saya kan orang Sunda gitu ya. Orang Sunda, terus saya mengajar bahasa Jepang gitu ya. Kadang-kadang saya suka ngomong nih, lagi ngomong bahasa Jepang, keluar tuh bahasa Sundanya gitu ya. Terus tiba-tiba saya lagi ngomong bahasa Sunda, ngomong lagi bahasa Indonesia gitu ya. Nih ini ada kecampur-campur gitu ya. Ini ada campur kode dan alih kode. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dipelajari ketika masuk di kajian linguistik. Kemudian ada dialek, salah satu yang dialek ya. Misalkan nih dalam bahasa Jepang itu kan di bahasa Jepang ya, tidak hanya di bahasa Jepang aja, di Indonesia juga bahasa Indonesia ya punya dialek masing-masing gitu orang Indonesia. Dialek Batak gitu ya. Saya sebagai Sunda dialek Sunda gitu ya. Misalnya dialek Betawi. Nah, di Jepang pun sama. Ada namanya mungkin pernah dengar Osaka-ben ya. Dialek Osaka. Misalnya orang Okinawa juga bahasa Jepangnya sedikit berbeda. Dia menggunakan dialek Okinawa gitu. Ini masuknya adalah di ranah sosiolinguistik. Jadi apa namanya di dalam kajian linguistik ini bahasanya sangat beraneka ragam gitu karena kita dibagi menjadi linguistik 1 dan linguistik 2. Ya, jadi bagi yang minasang masih bingung dengan kajian linguistik, jadi ini kajian linguistik itu sangat banyak yang dibahas, sangat menarik gitu ya. Ranahnya macam-macam, misalnya kalau nanti mau menulis skripsi juga nanti bisa ditanya ke Rina Sensei, bahasannya banyak sekali ya, mau tentang ranahnya apa morfologi, fonologi, tadi ya semantik, sintaksis, sosiolinguistik, sangat beraneka ragam gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya minasang. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lewat Rina Sensei ya. Hai, watashi kara ijo desu. Arigatou gozaimashita. Terima kasih Sensei atas penjelasan materinya.